Episode 41. Tidak akan bisa pergi dariku. Dia telah melihat sebagian besar pemuda dari 5 keluarga besar, tetapi dia belum pernah melihat pemuda itu sebelumnya. Jadi dia pikir, dia mungkin pemuda yang tersembunyi dari keluarga besar itu, atau setidaknya dari keluarga bangsawan. Meskipun dia percaya bahwa keluarga biasa tidak dapat menghasilkan pria muda hebat seperti itu, dia masih akan mencari di antara mereka juga. Dia tidak peduli jika dia adalah orang biasa. Dia tidak membeda-bedakan orang lain karena status sosialnya yang tinggi. Zhang Yang segera menghilangkan rasa frustasinya dan tersenyum licik. Jangan berpikir bahwa aku tidak akan mencarimu. Nona muda ini akan menggerakkan bumi dan laut untuk mencarimu. Bahkan jika kau bersembunyi di ujung dunia, aku akan menemukanmu. Kau adalah pria pertama yang pernah aku sukai, dan yang pertama melihat tubuhku. Jadi kau tidak akan bisa pergi dariku. Lebih baik kau menghadapi konsekuensinya. Zhang Yang ingat bahwa Fei Hung telah melihatnya setengah telanjang, dan bahkan menyentuh perutnya, sehingga wajahnya memerah dan dia langsung cemberut ketika dia ingat tidak melihat reaksi apapun darinya ketika melihat tubuhnya. Pria manapun akan menatap tubuhnya dengan galak jika mereka punya kesempatan, tetapi Fei Hung tidak menunjukkan tanda-tanda bernafsu. Dia akan kesal jika ada orang lain selain suaminya yang memandangnya dengan tidak senonoh. Suaminya adalah satu-satunya yang bisa melihat dan menyentuh tubuhnya. Jadi dia khawatir Fei Hung tidak akan tertarik lagi pada tubuhnya. Zhang Yang sudah menganggap Fei Hung sebagai calon suaminya. Dia hanya akan mencintai satu pria yang akan menjadi suaminya tanpa keraguan di dalam hatinya. Nona muda. Suara seorang wanita menarik Zhang Yang keluar dari pikirannya sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah dua wanita yang datang ke arahnya. Bibi Shi, Bibi Li. Zhang Yang terkejut melihat dua bibinya di sini dan berpikir bukankah mereka melawan gerombolan binatang iblis. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, kedua wanita itu datang dan mulai memeriksanya. Aku senang kau baik-baik saja. Kami sangat khawatir. Zhang Xi berbicara ketika dia melihat Zhang Yang dalam kondisi baik. Mereka bahkan melihat bahwa dia lebih cantik. Kulitnya lebih bersih dan berkilau seperti batu giok. Tapi dia segera mengerutkan kening ketika dia menyadari dia mengenakan pakaian lain. Nona muda, apakah sesuatu terjadi? Apakah orang misterius itu melakukan sesuatu yang buruk padamu? Zhang Yang tidak tahu mengapa bibinya menanyakan itu, tetapi dia langsung mengerti ketika dia melihat penampilannya dan kondisinya saat ini sehingga dia dengan cepat menjawab. Jangan khawatir, Bibi. Pemuda itu tidak melakukan apapun padaku. Hanya saja, aku sangat kotor dan pakaianku robek berkeping-keping ketika aku dikejar oleh binatang iblis itu. Dia membunuh binatang iblis itu dan berbaik hati memberiku salah satu pakaiannya. Sehingga aku bisa membersihkan diri dan mengganti pakaian. Zhang Xi dan Zhang Li terkejut dengan apa yang dikatakan Zhang Yang, tetapi segera mengangguk ketika mereka menemukan penjelasan yang masuk akal. Seorang pria muda. Mereka ingat apa yang dikatakan Zhang Yang. Anak muda, orang yang menyelamatkanmu, apakah dia seorang pemuda? Zhang Li bertanya. Hah? Zhang Yang bingung dengan pertanyaan seperti itu sebelum mengangguk. Itu adalah seorang pria muda. Dia terlihat seusiaku. Dia tidak tahu mengapa mereka menanyakan itu. Apakah orang lain yang membantu mereka dan bukan pemuda itu? Bibi Shi, Bibi Li, bagaimana kalian berdua bisa datang dengan cepat ke tempat ini? Bukankah kalian melawan binatang iblis? Zhang Yang ingin tahu siapa sebenarnya yang menyelamatkan mereka. Mereka berdua mengangguk pada pertanyaan saat mereka berkata, Ya, seorang misterius datang membantu kami dan dengan mudah memusnahkan seluruh gerombolan binatang iblis sendirian, membawa pedang di tangannya. Tapi kami tidak bisa melihat wajahnya, karena dia memakai topeng menutupi wajahnya. Zhang Yang tercengang mendengar bahwa pemuda itu telah memusnahkan seluruh gerombolan binatang iblis sendirian, tetapi dia masih bertanya.
Apakah pakaiannya berwarna putih? Meskipun dia yakin bahwa itu adalah pemuda itu, dia masih ingin memastikannya. Kedua wanita itu mengangguk. Zhang Yang berpikir, sepertinya dia benar-benar tidak ingin mereka tahu siapa dia atau mengenalinya. Bagaimanapun, aku pernah melihat wajahnya. Kau tetap tidak akan bisa pergi dariku. Kedua wanita itu segera melihat tombak yang indah dan menakjubkan di tangannya. Mereka ingin bertanya padanya tentang tombak itu, tetapi memutuskan untuk melakukannya nanti, ketika mereka benar-benar sudah aman dan berada di luar hutan ini. Ayo pergi. Kita harus kembali dan memberitahu patriark tentang kejadian ini. Zhang Xi berbicara saat dia bersiap untuk pergi. Zhang Yang mengangguk saat dia mulai berlari kembali. Dia langsung mengejutkan kedua wanita itu dengan kecepatannya. Nona muda. Zhang Yang berhenti ketika dia mendengar teriakan Zhang Xi. Zhang Xi dengan cepat mendekati Zhang Yang dan langsung meraih pergelangan tangannya. Zhang Yang berpikir dia ingin memeriksa tubuhnya. Kalau dia terluka, jadi dia tidak melawan. Tubuh Zhang Xi bergetar saat ketidakpercayaan melewati matanya dan dia berteriak. Tingkat raja. Tubuh Zhang Xi bergetar saat ketidakpercayaan melewati matanya dan dia berteriak. Apa? Zhang Li mengira dia salah dengar dan berkata, Kakak, apa yang baru saja kau katakan? Bahkan Zhang Yang bingung ketika bibinya mengatakan itu. Zhang Xi mengambil nafas beberapa saat sebelum menjawab dengan suara gemetar. Nona muda adalah ahli tingkat raja sekarang. Apa? Zhang Yang dan Zhang Li berteriak kaget ketika Zhang Xi mengatakan kalimat yang terakhir. Zhang Xi berkata kepada Zhang Yang dengan suara yang agak terdengar serius. Nona muda, pukul aku dengan seluruh kekuatanmu. Dan dia berdiri dalam posisi bertahan, meletakkan telapak tangannya di depannya, berniat untuk menerima pukulan telapak tangan Zhang Yang. Zhang Yang keluar dari kebingungannya, mengetuk tanpa sadar ke arah telapak tangan Zhang Xi yang terbuka dengan hampir seluruh kekuatannya. Tingkat raja. Zhang Xi berseru sekali lagi. Zhang Xi berbicara lagi dengan suaranya yang masih gemetar. Aku yakin. Aku baru saja memeriksa tubuhnya. Dan seiring dengan pukulan yang kuterima, kekuatan seni bela diri nona muda itu berada di tingkat raja. Tingkat raja bintang 3. Di kota Tianyun, karena orang mempraktikkan teknik mereka untuk menyerap energi surga dan bumi ke dalam tubuh mereka dan meningkatkan kekuatan mereka, ada 2 cara untuk memeriksanya. Salah satunya dengan cara memeriksa denyut nadi bersama dengan teknik persepsi mereka untuk mendapatkan wawasan tentang kekuatan yang terkandung dalam pukulan orang itu. Cara kedua adalah dengan bertarung. Ketika seniman bela diri bertarung, mereka secara tidak sadar mengeluarkan kekuatan dari tubuh mereka, dan mereka juga dapat merasakan jangkauan kekuatan yang mereka miliki. Tentu saja, ini sangat berbeda dengan pendekar di jalur kultivasi seperti King Shan, yang memiliki ki dan kekuatan jiwa. Manusia di alam bawah ini hanya mengandalkan teknik bela diri mereka saja dan kekuatan tubuh mereka yang membuat mereka masih jauh dari seiring kultivator yang sebenarnya seperti di alam dewa yang bisa terbang sesuka hati mereka, bahkan dapat membalikan hukum ruang dan waktu.